Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Tahapan kehidupan setelah kematian kerap menjadi hal yang membuat banyak orang penasaran. Dalam Islam sendiri, terdapat penjelasan mengenai apa saja tahapan kehidupan setelah kematian yang terangkum dalam surat-surat suci Al-Quran. Mengingat Islam adalah agama yang sangat menekankan konsep akhirat. Umat muslim percaya bahwa kehidupan setelah kematian adalah kenyataan, dan itu adalah bagian penting dari iman mereka. Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk dan rincian tentang tahapan kehidupan setelah kematian yang akan dialami seseorang hingga hari kiamat. Dengan mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis, umat Islam berjuang untuk menjalani kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Dalam Islam, tahapan kehidupan setelah kematian berfungsi sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan yang benar dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Muslim percaya bahwa tindakan mereka dalam kehidupan ini akan menentukan nasib mereka di akhirat, dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan baik dan buruk. Lantas, apa saja tahapan kehidupan setelah kematian dalam Islam? Inilah rangkuman dari berbagai sumber tahapan kehidupan setelah kematian dalam Islam. Namun, sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Tahapan kehidupan setelah kematian dalam Islam adalah beberapa tahapan kehidupan setelah kematian yang akan dilalui seseorang sebelum hari kiamat. Tahapan-tahapan ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tahapan kehidupan setelah kematian sampai kiamat. Yang pertama, barzah. Tahapan pertama kehidupan setelah kematian disebut barzah, yaitu periode antara kematian seseorang dan hari pembalasan. Pada tahapan ini, jiwa dipisahkan dari tubuh dan memasuki alam keberadaan baru, di mana ia menunggu penghakiman. Menurut kepercayaan Islam, jiwa yang saleh akan dihibur dan merasakan surga, sedangkan jiwa orang fasik akan menderita dan merasakan rasa neraka. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 yang artinya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka adalah dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Yang kedua, hari kebangkitan. Tahapan kedua ini, kehidupan setelah kematian, adalah kebangkitan, juga dikenal sebagai al-ba'ts. Ini adalah saat Allah akan membangkitkan semua orang mati dari kubur mereka dan menghidupkan mereka kembali. Peristiwa ini akan didahului oleh gempa bumi yang hebat, dan semua ciptaan akan mengalami kekacauan. Surat Az-Zumar ayat 68 yang artinya,
Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Yang ketiga, hari pengadilan. Tahapan ketiga kehidupan setelah kematian adalah hari pengadilan, juga dikenal sebagai Yaumal Qiyamah. Inilah saatnya Allah akan menghakimi seluruh umat manusia atas tindakan mereka dalam hidup ini. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan nasibnya akan ditentukan berdasarkan apabila dia menjalani kehidupan yang benar atau kehidupan yang penuh dosa. Surat Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang keempat, hisab. Tahapan keempat kehidupan setelah kematian adalah hisab atau perhitungan, juga dikenal sebagai al-hisab. Ini adalah saat setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka dan akan ditanyai tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka di bumi. Orang benar akan diberi upah dan orang jahat akan dihukum. Surat Az-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Yang kelima, jembatan. Tahapan kelima kehidupan setelah kematian adalah jembatan, juga dikenal sebagai as-sirat. Ini adalah jembatan yang harus dilintasi setiap jiwa untuk mencapai surga. Orang benar akan menyeberang jembatan dengan mudah, sedangkan orang jahat akan jatuh ke neraka. Surat Al-Baqarah ayat 111 yang artinya, dan kami akan mengambil dari setiap bangsa seorang saksi dan berkata, tunjukkan buktimu, dan mereka akan mengetahui bahwa kebenaran adalah milik Allah, dan kehilangan dari mereka adalah apa yang biasa mereka buat. Yang keenam, surga atau neraka. Tahapan akhir kehidupan setelah kematian adalah neraka atau surga. Disinilah nasib akhir setiap orang akan ditentukan. Orang benar akan masuk surga, di mana mereka akan mengalami kebahagiaan abadi, sedangkan orang jahat akan masuk neraka, di mana mereka akan mengalami hukuman kekal. Dalam surat At-Tur ayat 17 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Dan surat Az-Zumar ayat 71 yang artinya, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi itulah 6 tahapan-tahapan kehidupan setelah kematian dalam Islam. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.